siapa yang dia cemas waktu salat itu akan habis. Kemudian dia tunggu, masuk tu salat. Ni mengantuk ni. Dia tahan. Tidur ia sedikit. Kemudian bangun ia, kemudian ia salat lagi. Ketika salat itu dikuasai ia oleh ngantuk ya, tetapi ia paksa sehingga ia bisa melaksanakan salat. Kemudian dia tidur, maka tidur dia tadi dihitung bagian daripada orang yang salat. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun, maka sesungguhnya salah seorang kalian, kata Rasulullah, apabila salat dan dia dalam keadaan tidur, la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Dia dalam keadaan mengantuk, nyepas sujud semayang, nyepas sujudnya salat dalam keadaan mengantuk, maka awalnya dia mohon ampun kepada Allah, ternyata dia mencaci daripada dirinya sendiri. Apa contoh? Contoh sajalah di dalam doa. Dia baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa umpama doa? Ini doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa ana. Kan bahaya tu. Illa ana kata dia. Bukan illa anta, illa ana. Ni kena mengantuk ni. Inni Allahumma ya Allah, inni zalamtu, sesungguhnya aku berbuat zalim nafsi terhadap diriku, zulman katsiran, zalim yang begitu banyak, wala yaghfiru dzunub, dan tidak ada yang mengampuni dosa illa ana, kecuali saya. Ini yang bisa mengampuni dosa. Bukan illa anta kata dia, illa ana. Karena itu bahayanya kita tidur dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan salat. Awalnya kita berdoa mohon ampun kepada Allah, tapi lebih kepada menghina diri kita jadinya. Mengatakan kita yang bisa mengampuni dosa, tidak lagi kepada Allah. Maka oleh karena itu mengantuk dilarang oleh baginda Nabi kita salat. Jadi kalau mengantuk tadi macam mana caranya? Ada 3 tadi. Ada kala memang dia lakukan istirahat itu di dalam salat. Ada kala yang kedua dia lakukan istirahat itu di tempat salat. Ada kala yang ketiga dia melakukan istirahat itu di tempat yang lain selain daripada tempat salat. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahawa dia istirahat hendaklah di tempat ia akan salat itu. Kata ulama, hadhil isyarah wa yusalli wa huwa yujahid nafsahu jahdahu thumma yanam fa iza istayqadha min nawmi arda salati. Jadi qala ulama inna annahu man khafa fawatil waqti min awqatis salah. Siapa yang dia cemas waktu salat itu akan habis. Kemudian dia tunggu, masuk tu salat. Ni mengantuk ni. Dia tahan. Tidur ia sedikit. Kemudian bangun ia, kemudian ia salat lagi. Ketika salat itu dikuasai ia oleh ngantuk ya, tetapi ia paksa sehingga ia bisa melaksanakan salat. Kemudian dia tidur, maka tidur dia tadi dihitung bagian daripada orang yang salat. Gitu dia. Jadi kita umpama kita sebagai security di sebuah perusahaan. Dari kemarin maghrib tidak tidur, kita tak tidur, mengantuk. Datanglah mengantuk tu jam 5. Ini belum salat subuh ni, jam 5 datang ngantuk. Dia tahan sedikit, tak tertahan. Dia tidur, tapi tidurnya jangan tidur yang seperti yang ketiga tadi. Tidurlah tidur yang kedua. Tidur di tempat salat. Jadi tidur sejenak. Dapat 2 minit jadilah. Dapat 2 minit salat. Salat dia salat sekencang apapun tak mapa. Tapi ada rukunnya. Salat, setelah selesai salat langsung dia tidur. Maka selama tidur dia tadi itu dihitunglah tidur sedang dalam keadaan salat. Itunya maksudnya, nyo lalok tapi dihitung semayang. Apa maksudnya? Tidur orang macam itulah dia. Ancak berarti itu Ustaz, ancak. Ya karena sudah menahan ngantuk. Karena memang kerja malam tak ada tidur malam, menahan ngantuk. Tidur dia itu, selama dia tidur tu dihitunglah selama itulah dia sedang dalam keadaan salat. Kan lama tu. Cuman jangan sering-sering buat macam tu, jantung kita bermasalah nanti itu. Ya. Jadi boleh seperti itu, ya besar pahala.
Cuman jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Kebanyakan ulama biasanya mengamalkan itu dalam Ramadan. Ramadan malam aktif qiyamul lail, malam dengan tadarrus, malam dengan zikir, malam dengan i'tikaf. Mengantuk, sangat mengantuk sekali waktu subuh itu, buatlah macam itu. Tak tahan kita lagi. Setelah selesai salat langsung tidur. Tidur kita itu dihitung seperti tidur orang yang melaksanakan salat. Begitu dia. Jangan dipaksakan. Paksakan bahaya nanti. Apa manfaat Nabi menyuruh kita untuk istirahat dulu? Maka istirahatlah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam manfaatnya adalah al-iqamatu zahabun naum wal ghaflah wa hudurul qalb. Bahwa sesungguhnya mengantuk itu bisa menyebabkan seseorang tu lalai. Maka dengan kita istirahat, hilanglah sifat lalai tadi. Wa hudurul qalb, dan hadirnya hati. Kalau mengantuk, hati takkan hadir. Kalau mengantuk berzikir, hati tak hadir. Makanya salah satu adab dalam berzikir dalam Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub lil Imam Amin Kurdi, tak boleh seseorang berzikir sambil menyandar ke dinding. Ni dinding, menyandar kita tu, sambil menyandar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh berzikir sambil menyandar. Kenapa tak boleh? Karena awalnya kalau la ilaha illallah sudah tu lain aja bagaimana. Orang la ilaha illallahnya lah. Lama menyandar. Maka zikir tak boleh menyandar. Salah satu adab dalam berzikir dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub. Jadi kalau ingin kita berzikir agar zikir lebih khusyuk, jauhkan dinding. Jauhkan dinding, jangan kita menyandar. Insya-Allah zikir kita akan khusyuk. Apalagi salat macam tu juga, jauhkan dinding. Apalagi makan tak boleh menyandar. Adab-adab dalam makan, adab makan begitu juga, tak boleh kita menyandar. Menyandar kita, ada sebagian orang kalau nak ada tempat menyandar, nak risanya makan. Tak boleh. Menyandar makan itu termasuk salah satu adab yang buruk menurut para salafus saleh kita. Jadi kalau ingin makan, jauhkanlah dinding, baru kita makan, dan jangan kita menyandar. Zikir macam tu. Kenapa kok dilarang menyandar tadi? Karena salah satu min sifatil ghafalah, salah satu sifat-sifatnya orang pemalas adalah ia selalu menyandar ke dinding. Itu salah satu sifat orang pemalas. Jangan singgung pula le. Iko kan beda babnya. Kalau makan menyandar, kalau berzikir menyandar. Kalau majlis taklim ustaz, ambo memang tak boleh sebenarnya ambo orang menyandar, tapi ambo tengok di siko yang tua-tua aja saya doa. Kalau umur yang muda-muda menyandar tu ya tak pas, tapi kalau orang tua-tua apa boleh cara boleh ditahan pula kepada rukun dan solat siko baga. Atasnya siko solat habis esok nak datang ke masjid ni. Apa tu nak ada nampak masjid apunya lah rusak tulang iko gara-gara ustaz petang ustaz paso je kata dia. Tak apa-apa, orang tua-tua menyandar tak apa-apa. Ini maksud min ghaflah ni kalau dia masih muda tapi sukanya menyandarnya cari job dinding lainnya untuk menyandar berzikir. Itu tidak akan menghasilkan khusyuk. Intinya bahawa menyandarkan di punggung kita kepada dinding menyebabkan ngantuk, dan ngantuk itu tidak akan menghasilkan seseorang akan khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadhhaba anhu naum, sehingga hilanglah daripada naum. Naum ini rasa ngantuk hilang, tidak ada lagi. Tidur tadi pun tidak akan datang lagi kepada kita. Fa in baghi ayasta'mal ad-dawa wa huwa al-wudu. Jadi kata ulama, maka hendaklah engkau selalu memakai obat agar jangan mengantuk. Jadi memang ada orang yang mengantuk tadi. Di luar masjid tadi dari rumah segar matanya. Pas tiba di masjid langsung menguaknya. Ada. Tadi dalam salat macam tu juga ancak apa ya. Tapi pas tiba di majlis baru membaca assalamualaikum, ustaz tu baru langsung menguaknya saja jadinya. Maka kata ulama, fayanbaghi ayyusta'mal ad-dawa, maka selalulah minum obat. Dianjurkan awak untuk berobat, minum obat. Jadi rupanya orang nan mengantuk ke sakit ke. Kata ulama ni, hendaklah dia memakai obat. Apa obatnya? Wa huwal wudu. Obatnya itu adalah wudu. Li'annahu min madhhabatin naum, karena mudhibatin naum, karena bahwa sesungguhnya wudu itu menghilangkan daripada ngantuk, tidur.
Lizalika qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an, Allah kasihi seseorang yang dia salat malam dan dia bangunkan keluarganya, fa'in abata, maka jika enggan suaminya tadi, nadahal ma'u fi wajhiha. Kalau seandainya istrinya tadi tidak mau untuk bangun, maka boleh nadaha. Nadaha ini mempercikkan mak fi wajhiha, kepada wajahnya istri tadi. Jadi kalau istri tidur, kita bangun tahajud, awak jaga tahajud. Jaga awak tahajud, kata Nabi, bangunkan istri kita. Bangunkan istri. Istri dibangunkan elok-elok nak niat. Dek salat tahajud dek, antuknya. Dah kuncang dek tahajud dek, ndak ya dah. Satu dek tahajud abang ajalah tahajud ndak dah. Ambil air sedikit, ya, ndaklah perlu harus setimbo ambil dah. Atau mungkin air yang ada di wajah kita saja. Air setelah bekas wudu ada di wajah kita, ambil air tadi. Apa bahasa Indonesianya? Percikkan namanya. Dikalatikkan katanya kan. Ambil air tadi, kemudian percikkan kepada istri tadi. Sedikit saja. Boleh, dan itu hukumnya sunnah. Ngapa bang kau mengganggu lalu? Kau sunnah kau jelas dak kau ya gitu ngainya. Kau sunnah Nabi kau, jaga lelainya. Indak aja dah, tu barulah kau nak sembe, ambil air sembe tu. Diri hengkenya tu. Kemudian kata Nabi, orang yang melakukan itu orang yang disayangi oleh Allah loh. Nabi mengatakan rahimallah, Allah sayang, Allah cinta kepada seseorang yang qama bil lail, yang dia salat malam, ia bangunkan istrinya. Fa in abata nadhal ma, kalau seandainya istri tadi tak mau, enggan dia untuk dibangunkan, maka boleh dipercikkan air kepada wajahnya. Apakah itu laki-laki saja yang disayangi oleh Allah karena dia mempercikkan air kepada wajah istrinya? Tidak. Begitu juga dengan perempuan. Wa rahimallahu ra'atan, dan Allah sayangi seorang perempuan qamat minal lail, yang malam harinya dia salat, wa aiqad zaujaha wa aiqadat zaujaha, kemudian ia bangunkan istrinya, dia bangunkan suaminya, fa'aba, kemudian suaminya tadi enggan, tak mau ia bangun, maka bolehlah fanadahat ma fi wajhihi, maka bolehlah ambil air kemudian percikkan pula kepada wajah suami kita. Kenapa kok air bisa? Karena salah satu sebab menghilangkan ngantuk adalah dengan air. Maka kalau mengantuk, pakai wuduk langsung. Kenapa wuduk? Karena wuduk tu bagian daripada obat agar tidak tidur. Begitu dia. Jadi kalau mengantuk sekali, kita cepat berwuduk, insyaallah hilang ngantuk kita. Dalilu ala jawazil istighfaru fi shalah. Jadi yastaghfir, dia mohon ampun kepada Allah dalam salat tadi, ternyata dirinya bukan minta ampun kepada Allah, tapi lebih kepada dirinya. Hadis ini menunjukkan juga bahawa alla yukhalitu ta'atun makruh. Tidak boleh kita melakukan ketaatan tapi di dalamnya ada suatu perkara yang makruh. Awak ingin ibadah tapi melakukan yang makruh di dalam ibadah itu, itu tidak dianjurkan, tak boleh. Kita salat tapi mengantuk, itu tidak dibolehkan di dalam salat. Jadi melakukan ketaatan tapi dengan perkara yang dibenci oleh Nabi, maka itu tidak dibolehkan dalam syariat. Lakin al-ulama ikhtalafu fi naum. Isyarah ila tayqadhu wal halmu yukhadhu dhalika fi qawlihi hadha min naumil ibad wa man naumil ahli dunya fala takunu li qadha. Jadi ini maksudnya hadis ini juga adalah tentang masalah bahawa ini tidurnya hamba-hamba yang saleh. Hamba yang saleh tidurnya mengantuk ketika hendak melaksanakan ibadah, maka dia boleh tidur sejenak tadi tapi dengan ada bangunnya. Sedangkan tidurnya orang-orang pencinta dunia, maka mereka tidak akan pernah bangun kecuali setelah mati. Itu dia. Jadi kita kan alhamdulillah lah,
Awak kau lalu tapi lek jago pun ke masjid alhamdulillah. Tapi orang-orang cinta dunia inya sampai kini masih lalu dan nyo baru jago ketika nyo mati. Lah mati nyo baru sadar onde semayang ndak ada, zakat ndak pula ada, puasa ndak pula, berzikir ndak pula, hadir majlis ilmu tidak pula ada. Mudah-mudahan Allah jadikan tidur kita ini tidur ibadah. Allah jadikan kita tidur di dunia ini sebagai tidurnya seorang hamba Allah yang akan Allah bangunkan untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab.